Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Magfira dengan NPM 230826079. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas mind map pada semester antara untuk blok endokrin. Di sini saya menyampaikan materi tentang gout arthritis. Pertama itu kita harus tahu dari definisinya terlebih dahulu. Gout arthritis adalah penyakit artritis inflamasi akibat dampak kristal monosodium di sendi dan jaringan sekitar yang terjadi akibat hiperurisemia. Hiperurisemia itu adalah kriteria MSU atau aktivitas inflamasi serangan gout akut. Terus ada juga namanya itu faktor resiko. Faktor resikonya itu bisa dikarenakan laki-laki, usia meningkat, obesitas, hipertensi, DM metabolic syndrome, CKD, riwayat keluarga, diet tinggi purin, alkohol terutama bir, minuman tinggi fruktosa, sama ada karena obat-obatan diuretik. Selanjutnya itu untuk etiologi. Etiologinya terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada under selection itu adalah ekskresi asam urat untuk ginjal berkurang berupa CKD, dehidrasi, obat tertentu misalnya diuretik. Juga ada overproduction, yaitu produksi asam urat yang meningkat, diet tinggi purin, alkohol, obesitas atau metabolik, kelainan metabolik purin, tumor Lay syndrome. Terus juga ada patofisiologi. Kalau patofisiologi dari gout arthritis itu berupa seperti konsumsi makan tinggi purin, terus asam uratnya dia itu meningkat, terlalu terjadilah hiperurisemia, terus itu ada kristal MSU-nya terbentuk, baru deposit kristalnya di sendi, aktivitas NLR3 inflamasi, terus ada IL beta blocker 1 yang meningkat, ada rekrutmen neutrofil, inflamasi akut, gout attack. Kemudian untuk kondisi yang kronik itu dia biasanya berlangsungnya itu lama, terus deposit kristalnya juga terbentuk, baru terjadilah topus, kerusakan tulang dan sendi. Kalau untuk klasifikasi dari gout arthritis sendiri itu dia terbagi jadi dua. Yang pertama ada gangguan hormon. Gangguan hormon ini terbagi lagi jadi 4. Yang pertama ada adrenal insufficiency, yaitu produksi kortisolnya itu lebih dari aldosteron tidak mencukupi. Baru itu yang adrenal insufficiency itu terdiri jadi 3, ada primer, sekunder, sama tersier. Kalau yang primer itu dia ada kerusakan adrenal, sedangkan kalau sekunder dia ada defisiensi ACT dari hipofisis. Terus itu yang tersier dia ada gangguan CRH atau penanganan aksi HPA. Terus yang kedua itu ada Cushing syndrome, dia itu paparan kortisolnya yang berlebih. Yang ketiga itu ada primarily aldosteron, yaitu Cushing syndrome, produksi aldosteron berlebihan secara autonom. Kondisinya juga menyebabkan retensi nutrium, hipertensi untuk kasus berat seperti hipokalemia. Terus yang keempat itu ada penosormoktoma atau tumor sel kormofin yang menghasilkan ketokolamia. Terus yang pada klasifikasi yang B itu ada kelainan struktur adrenal kayak adrenal insidetaloma, adrenal adenoma, adenokortisol karsinoma, metastasi adrenal, adrenal kistik, sama penormaksotoma. Terus untuk selanjutnya itu ada manifestasi klinis. Manifestasi klinisnya itu terdiri dari 2. Yang pertama itu ada akut dan kronik. Kalau untuk akut itu onsetnya dia mendadak, nyeri sendinya hebat, bengkak, eritem, hangat. Biasanya juga terjadi waktu malam hari, ada monoteartik. Lokasi klasifikasinya itu ada MTU1 atau podagram. Kalau untuk yang kronik dia itu serangannya berulang, topi, deformasi sendi, kerusakan sendi, batu ginjal. Terus untuk diagnosanya itu ada gold standarnya, dia itu aspirasi cairan sinofili ditemukan
kristal MCU berbentuk jarum dengan berivagensi. Terus ada laboratorium kayak serum uric acid, CBC atau fungsi ginjal. Asam urat normal tidak menyingkirkan gout akut. Imaging yang perlu dilakukan tuh kayak USG. Itu ada double control sign atau DXT, itu mendeteksi deposit urat. Terus untuk tata laksana dia terbagi jadi dua, akut dan itu tujuannya untuk inflamasi dan nyeri, bisa dikasih NSAID atau glukotiroid, pilih sesuai sama fungsi ginjalnya. Terus kalau urut penurunan asam urat, itu targetnya itu uritnya itu di bawah 6. Bisa dikasih allopurinol sebagai lini pertamanya. Baru kalau alternatifnya itu bisa dikasih bubuk sultan. Terus indikasinya itu kayak topi, kerusakan sendi, CKD atau urat yang sangat tinggi, awal ulah atau profilasi antimasi 3-6 bulan. Lalu ini komplikasinya itu terjadi gout kronik, ginjal, komplikasi kardiometabolik. Lalu ini referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.